Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Elia Muflihah dalam acara berita terkini. Pada hari ini, saya akan membawakan berita yang tidak kalah seru dengan berita-berita sebelumnya. Di sini saya akan mengajak pemirsa selama 5 menit ke depan untuk mengupas tuntas dinamika dunia komunikasi publik yang kini menjadi keterampilan krusial di era modern. Dalam ruang lingkup public speaking, kita seringkali mendengarkan berbagai bentuk penyampaian pesan di depan umum. Namun, tahukah Anda apa yang membedakan antara sebuah ceramah ilmiah atau keagamaan dengan sebuah orasi motivasi yang membakar semangat? Dan bagaimana cara menyusun pesan yang efektif agar mampu menggerakkan hati pendengarnya? Siang ini, saya telah merangkum laporan mendalam mengenai perbedaan, persamaan, serta langkah-langkah taktis dalam menyusun bahasa motivasi yang persuasif. Pemirsa, mari kita lihat lebih dekat. Seringkali masyarakat menganggap ceramah dan motivasi adalah dua hal yang sama. Padahal, jika ditinjau dari esensi dan tujuannya, kedua metode komunikasi ini memiliki batas wilayah yang cukup tegas. Jika bicara tentang ceramah, metode ini merupakan jalan atau cara yang dipergunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan pendidikan dan pengajaran dengan penerangan dan penuturan lisan. Ceramah berfokus pada penyampaian ilmu serta nasihat, menekankan pengetahuan dan penjelasan, serta disampaikan secara formal dan teratur. Sumber dari materi ceramah pun biasanya berbasis pada teori, ajaran, ataupun fakta-fakta yang konkret. Namun sebaliknya, motivasi adalah bentuk komunikasi yang berfokus pada pemikiran psikologis untuk membangkitkan dorongan dari dalam diri seseorang demi tercapainya suatu tujuan. Di dalam lingkungan kerja atau organisasi, motivasi menjadi penggerak bagi individu maupun kelompok untuk menjalankan tanggung jawab secara optimal. Berbeda dengan ceramah, orasi motivasi bertujuan untuk membangkitkan semangat, untuk bertindak, menonjolkan inspirasi serta kekuatan mental, dan disampaikan dengan gaya yang lebih jauh dan dinamis, emosional, serta persuasif. Seorang motivator akan lebih banyak bersumber pada pengalaman pribadi dan kisah-kisah inspiratif untuk menggerakkan pendengarnya atau audiens. Kata motivasi itu sendiri berakar dari kata motif, yang berarti daya upaya atau penggerak dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Meski memiliki perbedaan pada penekanan isinya, para pakar komunikasi sepakat bahwa baik ceramah maupun motivasi berdiri di atas payung yang sama, yaitu public speaking. Keduanya merupakan bentuk penyampaian komunikasi lisan terstruktur di depan umum dengan tujuan menyampaikan ide atau pesan yang untuk menginformasikan dan mempengaruhi audiens. Ada beberapa persamaan mendasar yang mengikat kepada kedua metode ini. Pertama, keduanya bertujuan untuk memengaruhi audiens atau bersifat persuasif. Yang kedua, materi harus disusun dengan alur yang jelas, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Dan yang ketiga, keduanya ini membutuhkan kemampuan public speaking yang baik, seperti pengaturan intonasi, pemilihan bahasa, serta ekspresi tubuh yang tepat. Keempat, materi yang disampaikan harus selalu menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari audiens yang dihadapi. Dan yang kelima, keduanya sama-sama berorientasi pada perubahan audiens, baik dalam hal pengetahuan, sikap, maupun tindakan nyata. Pemirsa, kunci utama dari keberhasilan sebuah sesi public speaking terletak pada bagaimana pesan atau message itu dirumuskan. Pesan adalah suatu informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Isi pesan dapat berbentuk verbal seperti lisan dan tulisan maupun nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah, peluit, hingga simbol-simbol tertentu. Suatu pesan yang baik harus mampu menarik perhatian umum,
berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kebutuhan masyarakat, serta bersifat aktual atau relevan. Menurut psikologi komunikasi, proses penyampaian pesan sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu menerima, mengolah, dan menafsirkan rangsangan tersebut. Setiap orang bisa memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama karena dipengaruhi oleh sensasi, persepsi, memori, dan proses berpikir mereka. Oleh karena itu, dalam melakukan penyusunan pesan motivasi, seseorang pembicara harus menempuh langkah-langkah strategis, mulai dari menentukan tema, mengubah pola pikir, mendorong tindakan positif atau meningkatkan percaya diri, hingga menyusun kerangka bahasa dan menggunakan bahasa yang persuasif. Jika ditinjau dari ilmu komunikasi massa, istilah persuasif berasal dari bahasa Latin yaitu persuasio, yang berarti memujuk, mengajak, dan merayu. Komunikasi persuasif ditujukan untuk mengubah sikap, kepercayaan, dan perilaku pihak penerima dengan mengoptimalkan fungsi psikologis serta sosiologis mereka. Untuk menyusun teks persuasif yang efektif, terdapat karakteristik dan kaidah kebahasaan khusus yang harus dipenuhi. Teks harus bersifat mengajak, menyajikan fakta serta pendapat dari para ahli, menggunakan bahasa yang emotif, menggunakan pilihan kata khusus atau diksi yang kuat, serta menggunakan kata ganti kita agar seolah-olah tidak ada pembeda antara pembicara dengan para pendengarnya. Oke pemirsa, mungkin berita ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Lemufiha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.